Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo sobat akhwat dan ikhwan semua. Hukum menagih utang dalam Islam menjadi hal yang penting untuk kita ketahui. Utang piutang memang sering menjadi persoalan sehari-hari di dalam masyarakat. Bagi kaum muslim, ada beberapa adab dalam menagih utang yang baik. Akad utang alias qard dalam istilah fikih dikenal dengan sebutan akad al-irfaq atau akad yang didasari atas rasa belas kasih. Oleh karena itu, syariat Islam tidak membenarkan segala macam praktek utang piutang yang memberatkan pihak yang berhutang atau muqtarid dan menguntungkan pihak yang memberi hutang atau mukrid. Pasalnya, logika untung rugi tersebut sangat bertentangan dengan asas yang mendasari akad utang, yakni rasa belas kasih. Lantas, bagaimana hukum menagih hutang yang baik dalam Islam? Berikut adalah penjelasannya. Hukum menagih hutang dalam Islam. Menentukan batas pembayaran utang oleh mukrid kepada muqtarid merupakan hal yang dapat menyebabkan akad utang atau qard menjadi tidak sah. Pasalnya, hal itu dianggap berlawanan dengan dasar yang disyariatkan dalam akad utang. Meski demikian, mazhab Maliki menilai hal demikian masih dianggap wajar, sehingga tetap dihukumi sah. Hal tersebut seperti yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Tidak sah mensyaratkan batas waktu pembayaran dalam akad utang menurut mayoritas ulama, dan persyaratan tersebut tetap sah menurut mazhab Malikiyah. Meski begitu, syariat memberikan hak seseorang untuk menagih hutang ketika yang diberi utang dalam keadaan mampu dan memiliki harta yang cukup untuk membayar. Ini berbeda dengan muqtarid yang dalam keadaan tidak mampu untuk membayar hutang. Jika kondisinya demikian, muqrid tidak diperkenankan atau haram hukumnya untuk menagih hutang pada muqtarid. Pemberian utang wajib menunggu sampai muqtarid berada dalam kondisi lapang. Hal tersebut seperti dijelaskan dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah. Dampak-dampak dari adanya hutang adalah adanya hak menagih utang dan hak membayar hutang, dan disunahkan bersikap baik dalam menagih hutang serta wajib menunggu orang yang dalam keadaan tidak mampu membayar sampai ketika ia mampu membayar utangnya. Menurut kesepakatan para ulama, perintah untuk tidak menagih hutang pada seseorang yang sedang dalam keadaan tidak mampu juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau semua utang, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Adab menagih utang dalam Islam. Dalam menagih hutang, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim. Berikut adalah adab menagih hutang yang baik sesuai dengan syariat. Yang pertama, menagih hutang semestinya ketika sudah jatuh tempo sesuai dengan yang disepakati dengan penghutang. Dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah dijelaskan Imam Ahmad bin Hanbal berkata, selayaknya pemberi pinjaman untuk menepati janjinya. Yang kedua, menagih utang dengan cara yang baik. Menagih utang dengan cara yang baik telah dijelaskan dalam hadis berikut ini. Siapa yang menuntut haknya, sebaiknya menuntut dengan baik, dan pada orang yang ingin menunaikannya atau pada orang yang tidak ingin menunaikannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, jika yang pihak berhutang belum mampu membayar, maka dianjurkan menunggu sampai mampu atau membebaskan hutangnya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Siapa yang sedang diselamatkan Allah dari kesusahan hari kiamat, maka sebaiknya menghilangkan kesusahan orang yang terlilit hutang atau membebaskannya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, tidak boleh mengambil keuntungan dari hutang. Misalnya seperti bunga pinjaman. Hal ini seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran tentang anjuran meninggalkan riba. Wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan riba, jika kalian orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278. Itulah hukum menagih hutang dalam Islam. Selain diperlukan adab dalam menagih hutang, diperlukan kelapangan hati atau keikhlasan ketika hutang tersebut memang tidak bisa dikembalikan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.